Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fairuz, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2024, Bank 2, Angkatan 9, Kelompok 4, UBT Lapas Kelas 2 Ambon. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai analisis isu manajemen ASN dan smart ASN di unit tempat kerja saya, yaitu Lapas Kelas 2 Ambon. Lapas Kelas 2 Ambon merupakan salah satu lapas dengan kelas tertinggi di Maluku yang dihuni 422 narapidana. Tentu dengan kapasitas tersebut banyak, selain ada masalah terkait keamanan, juga ada masalah atau isu mengenai manajemen ASN. Di sini saya akan membawakan 3 isu mengenai manajemen ASN di Lapas Kedua Ambon. Yang pertama yaitu minimnya pegawai yang dapat mengoperasikan SDP atau sistem database pemasyarakatan. Sistem database pemasyarakatan ini merupakan terobosan baru untuk memudahkan pegawai pemasyarakatan atau tugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, tapi tidak semua dapat menguasainya karena begitu banyaknya program di dalam sistem database pemasyarakatan. Khususnya contohnya di Lapas Ambon, dalam pelayanan kunjungan, sistem database pemasyarakatan digunakan di pendaftaran dan tidak semua pegawai dapat mengoperasikannya. Hanya beberapa pegawai, sehingga hari ini berdampak pada ada sulitnya manajemen atau penugasan pegawai di bantuan di layanan kunjungan. Keterkaitan dengan substansi yaitu manajemen ASN. Isu yang kedua yaitu masih rendahnya kesadaran pegawai dalam disiplin terkait pelaporan LKH ASN dan SPT tahunan. LKH ASN dan SPT tahunan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai di setiap seksi untuk mengumpulkan laporan kepada seksi pegawaian. Tapi di Lapas Ambon sendiri kurangnya kesadaran, sehingga pegawaian selalu mengingatkan untuk mengumpulkan. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing karena itu sudah menjadikan tugas sebagai ASN. Dampaknya yaitu keterlambatan lapas dalam pelaporan kepada pusat terkait LKH ASN dan juga SPT tahunan. Hal ini berdampak pada penilaian pusat kepada Lapas Kelas 2 Ambon. Keterkaitan yang ketiga, kurang maksimalnya manajemen penempatan pegawai. Di Lapas Kelas 2 Ambon, pegawai berjumlah 92 orang dengan staf dan juga keamanan. Tapi masih banyaknya permintaan dari kepala seksi kepada kepegawaian untuk penambahan jumlah pegawai yang membantu atau bekerja di bagian seksinya, karena dirasa pegawai yang bertugas di itu tidak mencukupi standar atau tidak mencukupi kinerja yang dibutuhkan seksi, sehingga hal ini membuat kepegawaian sulit untuk memanajemen penempatan pegawai. Dampaknya yaitu kepegawaian sulit untuk memanajemen ASN atau SDM yang ada di Lapas Ambon, khususnya pegawai dalam menempatkan tugasnya, sehingga terjadinya pro dan kontra terhadap seksi-seksi yang lain. Dari ketiga isu tersebut, saya dapati satu isu dari menggunakan teknik analisis APKL, yaitu isu yang kedua. Yang pertama itu minimnya pegawai yang dapat mengoperasikan SDP atau sistem database pemasyarakatan. Dari analisis isu tersebut, kemudian saya mendapatkan penyebab dari isu tersebut menggunakan Fishbone. Yang sebenarnya yaitu pertama, kurangnya pelatihan dari pegawai. Yang kedua, kurangnya pemahaman atau adaptasi pegawai mengenai teknologi atau sistem-sistem yang sudah maju di pemasyarakatan. Yang ketiga, kurangnya kemampuan atau kesadaran pegawai untuk belajar mengenai sistem-sistem yang sudah maju di pemasyarakatan. Contoh seperti SDB atau database pemasyarakatan.
dari penyelesaian isu dari penyebab tersebut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pegawai untuk terus beradaptasi kepada perkembangan zaman mengenai atau perkembangan yang ada di sistem pemasyarakatan. Yang kedua, pelatihan pegawai mengenai sistem database agar semua menguasai sehingga semua memenuhi kebutuhan dan keperluan lapas sehingga lapas dapat mencapai tujuannya secara optimal. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.